tanah saya. Kedua, dia pakai tanah saya 9 tahun sejak berdirinya JNE, tidak pernah bayar. Dan bayarnya diduga dengan oknum garnisun yang bernama adalah Siswanto. Tanah saya lagi dipendamnya, bukan tanahnya JNE. Ya, di atas tanah saya dia pendam. Makanya dengan adanya awal permulaannya adanya JNE memakai tanah saya selama 9 tahun dia tidak bayar. Ya, tidak bayar, tapi dia bayarnya dengan oknum TNI yang bernama Siswanto. Ya, oknum TNI yang bernama Siswanto. Ya, mudah-mudahan saudara Siswanto terlibat di sini. Ya, mudah-mudahan saudara Siswanto diduga terlibat dalam pemendam ini. Karena lebih bagus kalau terlibat, itu yang sangat saya harapkan. Jadi dia menyewa tanah saya melalui Siswanto. Sedangkan Siswanto adalah bukan pihak di dalam perkara antara saya dengan pihak Menkominfo. Adanya orang ketiga tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kapasitas. Sesuai dengan Undang-Undang KUH Perdata pasal 1917 ayat 2. Artinya pihak ketiga tidak mempunyai wewenang, tapi dia malah menyewakan di atas ini, atas tanah saya tanpa izin, ya, secara melawan hukum. Saya akan membawa barang bukti langsung untuk membuat laporan di Polres Kota Depok agar kasus ini disidik, karena ini adalah bantuan presiden, ya, berupa beras. Satu ininya 20 kilo, ya, berupa beras, sembako, sembako, tepung, gitu, ya, sembako, artinya sembako di sini. Beras dan sembako. Nah, ada termasuk tepung sana ada. Dan ini untuk luar daerah, bukan daerah Jawa, tapi daerah Sumatera. Ya. Ini kira-kira udah berapa lama dipendam? Ini sekitar Awal-awal COVID. ya awal-awal COVID, maka dipendamlah oleh pihak JNE di sini. Sembako ini bantuan dari mana? Bantuan presiden, ya. Jadi awal ceritanya pada saat ini kiriman dari pusat JNE. Nah, pada saat itu pusat JNE akan diperiksa oleh KPK, tetapi barang ini dikirim ke sini sesuai dengan informasi dari saksi yang tidak saya sebutkan namanya, inisial S, ya, bahwa barang ini dikirim untuk dipendam, bukan untuk dibagikan kepada masyarakat, karena pihak pusat JNE itu ketakutan pada saat itu akan diperiksa KPK. Sudah berapa hari kemarin dan hari sekarang? Ya, 3 hari. Ya? 3 hari, sudah 3 hari. Ya, kita cari informasi daripada orang-orang yang memendam ini yang berinisial S dan juga yang diperintahkan oleh saudara Aziz, koordinator yang berada di JNE. Ada satu lagi juga namanya saya lupa, nanti juga akan ada di dalam BAP nanti semua. Jadi ini udah hari ketiga. Ini pencarian terus Pak ya, berlangsung ya? Aziz ini adalah orang JNE. Orang JNE, posisinya sebagai koordinator di JNE. Ini pencarian terus berlangsung nih Pak ya? Ya, setelah ketemu sini pencarian ya, tetap kita nanti tinggal Pak Polisi yang datang ke sini akan melihat. Setelah Pak Polisi datang, saya akan membawa bukti langsung ke Polres atau ke Polda Metro. Suryana yang telah melakukan penggalian selama 3 hari merasa dirinya kuat melakukan proses penggalian di tempat pertama mereka melakukan proses penggalian, dan disitulah diketemukan barang pendaman yang juga dilakukan oleh oknum JNE inisial A terhadap barang-barang bantuan presiden yang mestinya diberikan kepada warga masyarakat Jawa, Sumatera, NTB, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Ini kan hari Jumat, sebelumnya ada tanda-tanda perasaan atau apa feeling? Feeling memang ada, kemarin pun nggak ada feeling di sini, cuma kan karena banyak yang ngasih masukan kan, mungkin ke sana yang ke sana kan, tetap kami ikutin kan, akhirnya di tempat lain kan di sini, akhirnya ditemukan di tempat inilah, memang semula. Coba tolong diceritakan lagi deh. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, petugas kepolisian dari Polres Metro Depok melakukan police land. Bang Rudi, kondisi air sendiri seperti apa Bang? Ketika ini sekarang, karena ini barang kan bau. Seandainya kita barang bukti kita bawa ke Polres pun akhirnya mengganggu aktivitas daripada Polres. Maka tadi dibawa hanya sampel-sampelnya saja yang masih dalam isi karungan, masih apa gitu ya. Nah, rencana nanti sore jam 7 saya akan membuat laporan 2, yaitu penggelapan biasa pasal 372 dan laporan juga ke Tipikor.
Nah, ke Tipikor akan kita buktikan bahwa ini apa ada ASN apa tidak yang terlibat di dalam ini. Apanya dalam penimbunan atau dalam pemendaman beras sembako. JNE dilaporkan penggelapan saja. Nah, enggak. Kita masalah apanya Tipikor. Ada dua yang kita laporkan. Penggelapan biasa, yaitu 372, dengan Tipikor. Artinya kita laporkan masalah korupsi. Nah, di mana kita harus tahu apakah masih ada keterlibatan A, keterlibatan B, ada keterlibatan C. Karena barang ini, sembako ini, ya, yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat di luar Pulau Jawa, yaitu di NTT, terus apalagi Lampung, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, ya, akan tetapi malah ditimbun. Jangan pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan yang namanya beras, sangat membutuhkan yang namanya sembako. Malah dilakukan oleh pihak JNE yang bernama langsung adalah saudara Aziz dan Irfan yang melaksanakan memendam daripada sembako ini. Aziz adalah di JNE ada sebagai koordinator, ya, sebagai koordinator. Ya, semoga dengan kejadian ini artinya ada oknum-oknum, buat oknum TNI atau oknum ASN terlibat di dalam ini. Itu memang lagi kita cari, ya. Di satu sisi masyarakat sedang kesusahan untuk makan apa segala macam, kok malah ditimbun bukan dibagikan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Semoga Bapak Jokowi juga mendengar dan daripada berita-berita ini di YouTube dan agar diambil tindakan kepada orang-orang yang menimbun atau memendam sembako yang bantuan presiden. Pak, sementara dugaan ada keterlibatan oknum pejabat lembaga negara misalkan. Ya, semoga seperti itu ya. Artinya ada keterlibatan atau itu, semoga seperti itu. Semoga ada keterlibatan daripada oknum-oknum ini. Karena ini ditimbunnya sesuai dengan keterangan dari pihak S, ya, keterangan dari pihak ini sekitar jam 4 sore di belakang mobil, di belakang langsung ditimbun. Ya, dan tadi inisial S juga sudah dihubungi oleh pihak Polres dan rencana mungkin habis maghrib saya bersama dengan pihak inisial S itu. Inisial S ini perannya sebagai apa sih? Diperintahkan oleh yang namanya saudara Aziz. Ya, S ini diperintahkan untuk mengangkut barang ini, gitu. Dan S ini bertanya mau dibawa kemana, nggak dijawab, gitu. Ya, ini keterangan daripada inisial S. Langkah selanjutnya, langkah hukum Polres pukul 19 ya Pak? Nah, saya rencana sudah janji dengan Tipikor, yaitu jam pukul 19 malam ini, dan juga sudah janji dengan penggelapan juga, yang masih ada penggelapannya sudah janji juga malam ini juga. Artinya dua kasus yang akan saya laporkan, dua pasal yang akan saya laporkan, penggelapan biasa dengan korupsi juga tidak akan saya laporkan. Iya.